Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami juga telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restulan dari Inilah Berita selengkapnya. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 anggotanya pada Senin 5 Januari 2024. DKPP menyatakan Ketua KPU dan 6 anggotanya telah melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu lantaran menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Namun, Ketua Dewan Kehormatan DKPP Hedi Lugito menyatakan putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari tidak berdampak pada pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyebut keputusan DKPP sifatnya tidak akumulatif mengingat kasus yang berbeda. Ini artinya posisi Gibran sangat aman. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengaku menghormati putusan DKPP, namun ia enggan menanggapinya karena telah menyampaikan sikap KPU dalam persidangan, termasuk menyodorkan bukti-bukti atas gugatan ke KPU yang dilayangkan ke DKPP. Dan berikut kita simak pernyataan Hasyim Asyari. Di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya. Apapun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Sementara itu kawan inilah Gibran Rakabuming irit bicara merespon putusan Dewan DKPP yang menyatakan KPU melanggar etik karena meloloskan pendaftaran dirinya sebagai peserta Pilpres 2024. Itu putusan DKPP yang apa ya? Ya sudah, nanti kita lihat dulu ya, kata Gibran di Jakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ikut buka suara nih atas putusan DKPP memvonis Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 anggota lainnya melanggar kode etik. Ganjar menjelaskan demokrasi seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Ia mengingatkan tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan soal etika ini, maka ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, kata Ganjar. Ya, adanya sanksi terhadap Ketua KPU ini memang sangat unik ya. Sebelumnya MK kena, sekarang KPU juga kena etika. Jadi apa nih yang kita banggakan di Pilpres kali ini? Terus menarik juga nih sama seperti tanggapan Ketua DKPP Hedi Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari ini bersifat pribadi, tidak mempengaruhi keputusan KPU secara lembaga, jadi nggak berkaitan juga dengan pencalonan Gibran. Ya, kalau begini sih berarti diambil hikmahnya saja ya, bahwasanya putusan DKPP ini menjadi koreksi bagi para penyelenggara pemilu agar senantiasa berhati-hati nih dalam menjalankan tugas dan wewenang. Dan ngomong-ngomong kan DKPP ini juga kan adalah lembaga negara, dibiayai oleh negara. Jadi memang tugasnya itu harus jelas, jangan cuma bisa memberikan sanksi tegas tanpa tindakan yang nyata begitu ya. Kayak sayang nih uang negara, mubazir gak sih uangnya. Udah gitu ucuk-ucuk ngasih sanksi untuk Ketua KPU dan 6 anggotanya itu di akhir-akhir yang tinggal 8 hari lagi loh kita mau pencoblosan. Ya gak sih? Jadi kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya di kolom komentar.
Kita ke berita kedua, ini tentang isu mundurnya para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Isu akan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani masih terus berhembus. Ini terjadi karena Sri Mulyani tidak memberikan jawaban yang konkret. Seperti ketika ia kembali dicecar wartawan saat selesai mengikuti rapat dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi lalu. Rapat ini membahas isu energi dan diikuti sejumlah pejabat seperti Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo serta petinggi PT Inalum dan Main ID. Sri Mulyani juga enggan menjawab pertanyaan dengan mengatakan sudah tahu yang akan ditanyakan. Nggak usah lah, paling aku sudah tahu pertanyaannya, aku tidak... Ya gitu kan, kata Sri Mulyani sambil bergegas masuk ke dalam mobil dinasnya. Isu akan mundurnya Sri Mulyani ini memang makin santer terdengar, apalagi setelah ia bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Informasi pertemuan Megawati dan Sri Mulyani disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Megawati dan Sri Mulyani membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini. Namun Hasto enggan mengungkapkan apakah pertemuan juga membahas rencana pengunduran diri Sri Mulyani dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Hasto mengatakan Megawati rutin menggelar pertemuan dengan Sri Mulyani karena keduanya duduk di BRIN. Hasto hanya menyebut ada pembicaraan soal upaya politisasi bansos dalam pemilu 2024. Dan berikut kita simak pernyataan Hasto Kristianto. Nah, kalau Ibu Mega kan juga dalam kapasitas beliau Presiden kelima. Beliau Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, di mana Bu Sri Mulyani merupakan ex officio di situ, sehingga pertemuan merupakan hal yang rutin. Tentu saja juga berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal, itu merupakan hal yang penting. Soal Ibu Sri Mulyani sama Ibu Mega, karena sering bertemu di BRIN secara tertutup, ya saya tidak bisa menyampaikan apa yang dibahas, tetapi yang pasti itu adalah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kabar Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan ini mencuat belakangan ini. Isu ini pertama kali diungkapkan ekonom senior Faisal Basri. Keinginan mengundurkan diri Sri Mulyani dipicu aksi ugal-ugalan Jokowi mengucurkan bansos jelang Pilpres 2024. Tak hanya bendahara negara itu, beberapa menteri lainnya juga disebut akan mundur karena kecewa dengan Jokowi yang memihak paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nah, kawan, inilah tentu ini masih jadi tanda tanya besar ya, apakah Menkyu dan Menteri PUPR akan beneran mundur atau tidak. Apalagi setelah Sekjen PDIP Hasto mengungkap pertemuan Menkyu Sri Mulyani dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Walaupun menurut Hasto itu pertemuan rutin biasa, tapi tetap saja ya, publik ini curiga. Jangan-jangan Menkyu minta wejangan Bu Mega nih terkait mundur dari kabinet. Tapi ya kalau sudah mencuat isu mundur seperti ini, biasanya kejadian sih ya, cepat atau lambat. Apalagi kalau memang Menkyu maupun Menteri PUPR Pak Basuki ini sebenarnya di sini sudah tak sejalan lagi dengan Presiden Jokowi. Jadi ya kita tunggu saja kalau gitu konferensi persnya nanti. Gimana kawan, inilah menurut kawan? Tulis di kolom komentar ya. Kita beralih ke informasi ketiga, ini soal kampus-kampus yang prihatin terhadap demokrasi di Indonesia ya. Berita ketiga ini, kampus-kampus di Indonesia semakin banyak yang bersikap menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi dan cawe-cawenya di pemilu. Salah satu yang disorot adalah pernyataan Jokowi soal boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024. Syaratnya tak pakai fasilitas negara. Senin 5 Februari 2024, sejumlah kampus bergerak bareng-bareng lagi. Kampus-kampus itu adalah UPI Bandung, Universitas Islam Bandung. Di kota yang sama, ITB juga menyampaikan deklarasi peduli demokrasi berintegritas. Di Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta juga tak mau ketinggalan. Selain 5 kampus tadi, ada juga kampus lainnya yang juga ikut bersuara, yaitu UAD, STF Dria Karya, Universitas Brawijaya, UIN Syarif Hidayatullah, UMS, Unair, Unesa, UNEJ, UIN Suka, dan UM Sumatera Barat. Sebelumnya, kritikan ini juga datang dari berbagai kampus. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM menjadi yang pertama menyuarakan petisi kepada Presiden Jokowi akhir Januari lalu. Melalui petisi yang dinamai Petisi Bulak Sumur, mereka meminta Presiden Jokowi dan jajarannya untuk kembali ke koridor demokrasi. Pasalnya, di masa pemerintahan Jokowi telah terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, dugaan keterlibatan aparat hukum dalam proses demokrasi, serta keberpihakan pada calon tertentu.
Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM, ujar Guru Besar UGM Profesor Kuncoro. Selanjutnya ada Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia. Mereka juga menyatakan sikap dengan judul Indonesia Darurat Kenegarawanan. Rektor UII Jogja, Profesor Fatul Wahid yang membacakan pernyataan sikap mendesak Presiden Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga. Kritikan berikutnya juga dilontarkan Universitas Andalas Sumatera Barat. Sivitas Akademika mengeluarkan manifesto untuk penyelamatan bangsa. Manifesto ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang disebutnya sedang tidak baik-baik saja. Ini terlihat dari adanya praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi yakni Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Sejumlah guru besar hadir dan membacakan deklarasi berjudul Unhas Bergerak untuk Demokrasi. Ya, mudah-mudahan saja apa yang disampaikan kampus-kampus tersebut, kritik dari Sivitas Akademika, juga guru besar itu bisa menggerakkan hati Presiden Jokowi ya untuk kembali ke koridor demokrasi walaupun memang tampaknya sulit ya. Karena publik juga mungkin sudah tahu ya kemana arah politik Presiden Jokowi saat ini. Dan Presiden Jokowi pun juga sudah berulang kali nih menjelaskan perihal hak politik Presiden, boleh berkampanye dan sebagainya. Jadi ya, kita lihat saja tanggapan Presiden terkait kritikan-kritikan dari kampus-kampus tersebut. Apa kata Presiden? Kita ke berita keempat, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan tegas meminta kepada aparat TNI dan Polri untuk tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat termasuk simpatisan partainya. Sebab PDIP adalah partai yang sah dan berhak mengikuti pemilu. Megawati mengingatkan TNI dan Polri harus bersikap netral di pemilu dan tidak menjadi alat kekuasaan. Putri Presiden pertama RI Soekarno ini juga mengatakan saat ini masyarakat harus sadar terhadap upaya segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan. Dan berikut kita simak pernyataan Megawati dalam acara kampanye Akbar Ganjar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu pekan lalu. Di mata hukum ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat! Tudingan Megawati yang mengatakan TNI tidak netral ini tentunya langsung ditanggapi Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak. Ia mengaku sulit menindaklanjuti sesuatu yang bersifat tuduhan. Namun jika ada bukti berupa video mengenai ketidaknetralan TNI, ia juga tak akan ragu menindak. Jenderal Bintang 4 itu menyarankan Megawati untuk menyampaikan bukti-bukti dari tuduhan yang disebut dalam pidatonya sehingga ia bisa memiliki dasar untuk memanggil orang-orang yang terlibat. Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, ya saya menganggap itu tidak ada. Kalau memang mau lebih resmi bisa laporan atau disampaikan. Ada kejadian di mana kita kan coba tindak lanjut nanti. Jadi kalau sekarang ada omongan intimidasi itu enggak tahu di mana. Jadi sulit juga kita tahunya. Tapi kalau ada bukti suara, foto, saksi dan segala macamnya, mudah-mudahan kita akan cepat ada dasarnya manggil orang. Ujar Maruli di Jakarta pada Senin 5 Februari 2024. Nah, kalau untuk ini saya agak sependapat ya dengan Kasat. Baiknya memang semua keluhan terkait ketidaknetralan dan intimidasi oleh aparat TNI Polri itu dikumpulkan buktinya. Sebut saja langsung siapa oknum yang tidak netral dan mengintimidasi tersebut. Berikut bukti-buktinya biar tidak menjadi tuduhan dan bisa segera diusut, ditindak tegas begitu. Kan sekarang banyak ya bukti-bukti seperti salah satunya rekaman suara begitu ya, yang diduga oknum pejabat tertentu dukung paslon siapa atau video Satpol PP yang dukung paslon tertentu. Nah, kalau ada buktinya begitu kan kita enak juga ya nindaknya ya. Walaupun ya kasusnya sih seringnya sih aman-aman aja begitu ya. Nggak ada tindak pidana dan sebagainya. Jadi ya gimana nih Pak Kasat nih? Kalau kawan inilah komentarnya gimana? Tulis ya di kolom komentar.
Kita sampai ke berita terakhir atau berita kelima, ini tidak penting tapi menggemaskan, benar-benar bikin ketawa sih kalau saya ya. Sejumlah selebriti Indonesia ini mulai terang-terangan mengungkapkan pilihan politik mereka. Salah satunya adalah aktor terkenal Fedi Nuril yang secara eksplisit menyatakan keengganannya untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. 2 minggu lagi insya Allah pemilu, saya masih belum menentukan pilihan capres tapi saya sudah pasti tidak akan memilih 02. Ujar Fedi melalui akun X-nya lengkap dengan tagar #asal bukan 02. Fedi Nuril juga mengungkapkan alasannya nih mengapa tidak memilih Prabowo. Saya hanya tidak ingin orang yang diduga terlibat dalam penculikan aktivis 98 menjadi presiden. Kata Fedi yang dikenal lewat perannya di film 5 cm dan Ayat-Ayat Cinta ini. Oke, Fedi juga menulis secara status hukum memang terduga karena belum diadili, tapi sambung Fedi Nuril. Berbeda dengan Fedi Nuril, selebgram Bunda Korla yakin mendukung Prabowo Subianto nih. Padahal sebelumnya ia mengaku pendukung Anies Baswedan. Tapi ia beralih ke Prabowo karena tidak simpati dengan Anies ketika di debat capres. Nah, berikut kita simak pernyataan Bunda Korla. Awalnya aku memang pendukung Anies. Ya, tapi ketika debat capres aku kurang puas dengan kalimat dia. Makanya aku berpindah kepada Prabowo. Salahkah aku? Hah? Salahkah aku? Kalau aku berpindah halu, sekarang banyak tuh yang pindah ke Prabowo dari mahasiswa segala macam. Kenapa? Karena aku punya keyakinan Prabowo sesungguh-sungguhnya dia untuk membangun Indonesia. Dia udah kaya raya, ya. Sebelum mama kau makan nasi, dia udah makan duluan. Ya, sebelum kau makan nasi, Prabowo udah makan nasi duluan. Ya. Sebelum aku ke Eropa, Prabowo udah ke Eropa duluan, naik pesawat. Dia orang kaya raya, nggak sebanding dengan kau. Ini pendukung Prabowo, pendukung Pak Anies ini dari kemarin ini. Bikin emosi jadinya. Pokoknya aku 02, nggak suka dengan aku keluar. Ya. Free, Indonesian free. Iya, nggak kayak anak-anak. Kelakuannya ini yang buser-buser. Kok Bunda bawa mama? Ya mamanya paling penting. Bagaimana didikan mama kau? Apa seperti ini modelnya? Ya kan? Biasanya anak itu didikannya dari orang tua juga. Kalau orang tua kau ngajarin kau kayak gitu suka jual pikna, kayak gitulah kau kelakuannya. Ya, anak itu gambaran orang tua. Bagaimana anaknya seperti itu orang tuanya yang didik. Tapi kalau ibunya pintar mendidik nggak seperti itu menurut kau. Ini jujur saya terhibur sih lihat video Bunda Korla barusan. Salut sih ya, beliau di luar negeri tapi masih memantau pilpres di tanah air dan sudah memantapkan pilihan. Jadi semoga Bunda Korla dan juga teman-teman di luar negeri sana tetap bisa mencoblos ya nanti ya. Dan saya rasa nggak Bunda Korla aja ya yang pindah haluan, terutama setelah melihat debat. Karena di debat itu kan kelihatan ya dari penyampaian visi misinya apa, programnya apa, dan karakter paslonnya seperti apa. Jadi itu mungkin yang bikin masyarakat jadi banyak nih yang pindah haluan. Bahkan ada juga nih, kalau kawan inilah tahu, ada influencer juga, Clara Sinta, dia juga TikToker yang mungkin kawan inilah tahu, dia itu viral juga nih dengan lagu Oke Gas di TikTok yang sekarang jadi lagu kampanyenya Paslon 2. Nah, Clara ini nih pernah nih menyatakan dukungannya kepada Prabowo, namun di 2 debat terakhir dia tampak setia nih datang nonton debat untuk mendukung Anies Baswedan. Jadi bisa secepat itu pindahnya orang tuh haluan pilihan pasangan presidennya siapa. Nah, kalau kawan inilah gimana nih? Sudah mantap belum dengan pilihannya? Kalau belum, masih ada nih beberapa hari lagi untuk memantapkan hatinya. Bisa sholat istiqoroh, misalnya bingung nih mau paslon 1, 2, apa 3. Bisa sholat tahajud, minta petunjuk. Atau bisa juga buka kanalnya inilah.com buat baca-baca siapa kira-kira nih yang serak di hati gitu ya. Pokoknya ingat, pilih paslon dengan alasan yang kuat, bukan karena korban framing di media sosial ya. Gimana menurut kawan inilah? Tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian inilah berita kali ini. Kawan inilah juga jangan lewatkan. Inilah berita berikutnya tentunya juga dengan informasi yang menarik, viral, dan kontroversial lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Rustulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.